Kemudian salat dan salam tidak lupa kita selalu mohonkan kepada Allah agar tetap tercurah limpah kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini masuk TV nih, masuk TV. TV berapa? Saya ini orang dekat tapi terasa jauh. Ya, rumahnya dekat di sini, tapi jarang ke sini. Setahun sekali ke sini. Insya Allah walaupun setahun sekali, silaturahim kita akan membawa barokah. Sesuai dengan judul kajian pagi ini tentang barokah. Kita sering mendengar kalimat barokah. Kalau orang Jawa bilang berkat, Pak ya. Berkah atau berkat. Ketika masih kecil, yang namanya berkat itu ya ketika bapak saya pulang dari tahlilan bawa teng-tengan, itu namanya berkat. Ya Pak ya. Tapi betul juga tentengan tadi itu isinya nasi, ya kan, lauk pauk, buah, kue, itu membawa barokah. Karena apa? Karena habis didoakan oleh ustaznya sama kiainya. Nah, kita sering mendengar kata-kata barokah, tapi banyak di antara kita yang tidak tahu apa sih artinya barokah itu. Insya Allah kalau di Masjid Al-Furqan ini jamaah tarawihnya masih meluber. Amin. Pasti banyak kemajuan. Kata Ibnu Al-Jauzi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan innallaha tabaraka wa ta'ala ala arsy mawdi'an. Kata Imam Ibnu Al-Jauzi bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala di sekitaran istananya, haulal arsy, di istana arsy, mawdi'an, ada dibangun satu tempat, yusamma hadhiratul qudsi. Ya, tempat itu, istana itu dikasih nama hadhiratul qudsi. Wa hiya min nurin. Hadhiratul qudsi tadi diciptakan oleh Allah dari cahaya. Betapa indahnya dari cahaya. Fiha malaikatun, di dalam hadhiratul qudsi yang terbuat dari cahaya itu, penghuninya di sana para malaikat. Para malaikat. Apa kegiatannya? Ya'buduna Allaha la yafirruna sa'atan. Para malaikat tadi kerjanya di sana hanya beribadah kepada Allah. La yafirruna sa'atan, sejengkal pun, sebentar pun tidak pernah meninggalkan. Ta'abud terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'idha layali Ramadan, apabila datang bulan Ramadan dan pada malam-malam bulan suci Ramadan, para malaikat istadzanu rabbahum, para malaikat tadi minta izin kepada Rabb mereka, pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Izin kemana? Ayyunazzilu ilal ardh, minta diizinkan turun ke muka bumi. Tujuannya untuk apa? Wa yusalluna ma'a bani Adam, ingin ikut sholat tarawih bersama anak cucu Adam, bersama kita.
Nah, bapak-bapak, ibu nggak berasa kalau ketika sholat tarawih itu di samping kanan kiri kita itu ada malaikat, dan banyak malaikat. Jin mereka itu, para malaikat, kemudian diizinkan oleh Allah fayanzilul arda kullal lailatin. Tiap malam para malaikat tadi dari Hadiratul Qudsi, istana yang terbuat dari cahaya tadi, mereka pada turun ke muka bumi sholat bersama kita pada malam-malam Ramadan. Tiap malam itu. Faman massahum. Nah, siapa yang bisa menyentuh mereka? Nah, di antara kita siapa yang bisa menyentuh malaikat? Atau masuhu, atau malaikat yang menyentuh kita? Apa yang akan terjadi? Kata Ibnu Al-Jauzi, sa'ida sa'adatan la yashqi ba'daha abadan. Orang yang sholat tarawih bersama malaikat, kena sentuhan malaikat atau kita yang menyentuh malaikat, maka orang itu akan mendapatkan kebahagiaan. La yashqi ba'daha abadan. Dia tidak akan pernah sengsara hidupnya selama-lamanya. Nah, mudah-mudahan kita di sisa malam-malam Ramadan ini terus semangat. Apalagi nanti malam Qadar, ditambah lagi itu malaikat turun oleh Allah. Orang yang bersentuhan dengan malaikat, hidupnya akan bahagia dunia akhirat. Itu pengantar untuk semangat. Masih berapa baris Pak tarawihnya di sini? 5. Satu baris 100 ya, masih 500. Di Masjid Shiratal Mustaqim. Nah, ada Pak Haryanto tuh, salah satu jamaahnya. Berapa baris Pak? Satu barisnya 10. 50 di sana, 500 di sini. Ya, makanya tolong jamaah Masjid Al-Furqan yang sudah besar masjidnya, sudah indah megah, tolong tuh dibantu tuh adiknya. Shiratal Mustaqim mau dibangun masjidnya, mau dibesarkan biar lega, biar sedikit agak megah, siapa tuh jamaahnya tambah banyak. Tolong dibantu. Ini kasnya Al-Furqan berapa miliar? Ya, ada 2 miliar, kasih ke Shiratal Mustaqim 1 miliar saja. Nah, besok habis lebaran bisa langsung dimulai pembangunannya. Bisa bantu Pak ya? Bisa Pak ya? Bu, bisa bantu Bu? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberikan barokah kepada harta kita. Amin. Nah, ini barokah itu kata Kamus Al-Mu'jam, al-barakatu lughatan syai'un numawwiyatatun wa ziyadatun. Berkah itu secara bahasa artinya sesuatu yang berkembang dan bertambah. Itu arti berkah. Jadi kalau kita punya sesuatu, sesuatu itu kena berkah, maka sesuatu itu akan berkembang dan akan bertambah. Itu menurut bahasa. Wa syar'an, nah, secara istilah, indal al-Asbihani, kata Imam al-Asbihani fi kitabihi, dalam kitabnya Hilyatul Auliya wa Tabaqatil Asfiya. Ini salah satu kitabnya. Jadi tingkatan para wali dan derajat para sufi. Keren ini kitabnya. Kata Al-Asbihani dalam kitabnya tersebut dijelaskan, al-barakatu hiya junudun min junudillah. Berkah itu adalah tentara dari tentara-tentara Allah.
dari segerombolan pasukan dari pasukan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, namanya tentara kan dipersenjatai lengkap ya. Ada pistol, ada bedil, ada macam-macam. Nah, itu arti barokah. Maksudnya al-barakatuh hiya jundun khafiyun min junudillah. Tentara rahasia dari tentara-tentara Allah. Yursiluha liman yasha'u min ibadihi. Tentara rahasia tadi sengaja diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapa di antara kita hambanya yang dikehendaki oleh Allah. Jadi enggak semua kita dapat barokah. Ada orang-orang tertentu yang dapat barokah. Nah, nanti di bawah nih ada kita jelaskan. Cuma nanti sampai jam 7 nih. Gak apa-apa. Yang penting puas. Ya kalau sebentar nanti saya masuk TV-nya sebentar. Jadi tentara rahasia yang diutus oleh Allah kepada hambanya yang dikehendaki. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan barokah. Amin. Tapi ada cirinya. Fa'il halat, jika hal yang namanya barokah tadi halat, menclok, isi bening menclok. Ada orang Jawa menclok apa kok? Hingga, nah, hingga nempel, nemplok. Fa'il halat fil mali, apabila berkah itu nempel pada harta yang kita miliki, apa yang akan terjadi? Aktharathu, maka harta itu akan menjadi banyak. Sedikit tapi terasa banyak. Itu harta yang berkah. Apalagi banyak berkah, tambah berlimpah. Wafil waladi, jika berkah itu nempel pada anak, aslahatku, maka anak itu akan menjadi anak yang maslahat, menjadi anak yang soleh dan solehah. Itu berkah kalau punya anak yang soleh dan solehah. Wafil jismi, jika berkah itu nempel pada badan kita, quwwatahu, maka badan kita akan menjadi kuat. Nah, ini orang puasa ini dapat berkah dari Allah, walaupun jalannya loyo, pelan, lemes, ya, tapi ketika kejar anjing pasti larinya kenceng. Kencengan dia sama anjing. Itu artinya karena kita mendapatkan barokah, ya, ada berkah. Wafil waktu, jika berkah itu nempel pada waktu, amaratu, maka waktu itu menjadi makmur, sejahtera. Hari-hari kita dari pagi sampai sore, sampai malam, sampai ketemu pagi lagi, menjadi berkah waktu kita. Wafil qalbi, nah, jika berkah itu nempel ada di dalam hati kita, as'adathu, maka hati kita akan bahagia, hidupnya happy, nggak punya duit senang, ya Bu ya. Ibu nggak usah pusing-pusing, harga beras naik, bahan pokok naik, minyak naik, nggak usah pusing-pusing. Yang penting suami sudah komitmen, dia baik suami itu, walaupun semua bahan pokok rumah tangga naik, kata suami, tenang Bu, uang belanja pasti nggak akan naik. Wow. Uang belanja nggak ikut naik. Sabar ya Bu ya, nah, biarkan naik.
pasti Allah memberikan rezeki. Ya usah takut mau naik mau gimana gitu. Allah yang mengatur rezekinya. Buktinya bisa kebeli terus, bisa makan terus. Nah itu makna berkah secara bahasa dan istilah. Nah, fil barokati mithlul babil mughallaq. Nah, berkah itu diibaratkan sesuatu barang yang berada di dalam gudang yang pintunya terkunci rapat. Allati la tuftahu illa bil miftah. Pintu itu tidak akan bisa dibuka kecuali dengan kuncinya. Nah, artinya untuk mendapatkan barokah tadi ada kuncinya. Nah ini kuncinya yang harus kita miliki ini. Nah kata Al-Asbihani dalam kitabnya dilanjutkan, Al-Asbihani yaqulu fil barakati thamaniyat mafatih. Ada 8 kunci untuk mendapatkan barokah. Lanjut apa bersambung? Wah cuma setahun sekali mau berlanjut ketemu lagi tahun depan.